Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri, Said Wahyudi, dan rekan saya Naila Urfa Marpuah yang akan mempresentasikan tentang media dan alat peraga pembelajaran fisika. Next. Fisika adalah ilmu yang banyak membahas tentang konsep-konsep yang bersifat abstrak, seperti medan listrik, gaya magnet, atau gelombang. Karena sifatnya yang abstrak, peserta didik sering kesulitan memahaminya jika hanya dijelaskan secara verbal atau simbolik. Diperlukan media atau alat peraga inovatif yang membantu visualisasi konsep tersebut. Untuk tujuannya, untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan motivasi belajar siswa. Next. Nah, pengertian media belajar atau alat peraga sendiri adalah bentuk atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran seperti gambar, video, simulasi, ataupun teknologi AR. Sementara itu, alat peraga fisika adalah benda nyata atau tiruan yang digunakan untuk menunjukkan prinsip fisika tertentu. Contohnya bandul matematis, suhu kalor, dan lain-lainnya. Atau secara singkatnya, media membantu menjelaskan, sedangkan alat peraga membantu memperagakan. Next. Nah, jenis media pembelajaran fisika ada banyak, mulai dari visual, gambar, diagram grafik, video eksperimen. Ada berbantuan media interaktif digital seperti simulasi PET, aplikasi augmented reality, dan virtual reality yang memungkinkan siswa melihat konsep fisika dalam bentuk 3 dimensi. Dan terakhir, media konvensional seperti papan tulis, poster, serta model alat sederhana yang tetap efektif digunakan di kelas. Next. Nah, salah satu contohnya adalah PhET simulation dari University of Colorado, di mana PhET ini menyediakan simulasi berbasis HTML5 untuk berbagai topik fisika seperti gerak, gaya listrik, gelombang, energi, hingga optik lainnya. Kelebihannya, PhET bisa digunakan secara gratis, mudah diakses, dan sangat membantu baik dalam pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri di rumah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan serahkan ke teman saya selebihnya. Kepada Naila, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada slide ini saya akan membahas tentang laboratorium virtual. Laboratorium virtual adalah lingkungan perangkat lunak yang mereplikasi laboratorium nyata, memungkinkan siswa melakukan eksperimen dengan alat dan prosedur virtual. Kelebihannya, yang pertama, eksplorasi dan pengulangan eksperimen. Siswa dapat mengulangi prosedur eksperimen berkali-kali tanpa khawatir menghabiskan bahan atau merusak peralatan. Dan yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Prosedur eksperimen terutama yang memakan waktu lama di lab fisika. Slide next. Selanjutnya, media realitas tambahan AR dan realitas virtual VR. Augmented reality atau AR melapisi ke konten digital 3 dimensi, gambar dan animasi ke dunia nyata melalui kamera smartphone atau tablet. Kemudian virtual reality atau VR menciptakan lingkungan simulasi komputer yang sepenuhnya imersif, memutus pandangan siswa dari dunia nyata. Next. Kemudian pengembangan alat peraga sederhana dan canggih. Alat peraga sederhana inovatif menggunakan benda nyata atau tiruan seperti bandul matematis untuk menunjukkan prinsip fisika tertentu, dan integrasi alat canggih, IoT dan sensor, menggabungkan alat peraga fisik dengan teknologi sensor dan Internet of Things atau IoT. Next. Kemudian pemanfaatan media visual konvensional. Yang pertama, video eksperimen. Video bukan hanya rekaman statis, tetapi dapat mencakup visualisasi gerakan lambat atau slow motion, atau menggunakan efek visual untuk menjelaskan mekanisme di balik fenomena. Kedua, poster atau model.
Model fisik dibuat dengan fokus pada modularitas dan keterbukaan. Bagian bisa dilepas atau dipasang untuk menunjukkan hubungan antar komponen secara jelas. Next. Jadi kesimpulannya, inovasi dalam pemanfaatan dan pengembangan media virtual, AR, simulasi PET, dan alat peraga adalah strategi mutlak dalam pendidikan fisika. Ini menjamin bahwa konsep abstrak dapat divisualisasikan secara efektif, meningkatkan hasil belajar, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang didorong oleh teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.